Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluna bil karim wa nahnu ala dzalika misyahidin. Tumila hadrat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin. Thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa ikhwatina wa akhawatina wa ajdadina wa jaddatina wa amamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina wa man intasaba ilaina wa man awsana bi du'a wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum al amwat. Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, kadito si anyamah wasilah kalaban Fatihah, wasilah kalaban amal baik, benih wasilah minta ka orang mateh. Banyak salah pengertian wasilah kadito terus sampai ada Gusti Allah kalaban amal sedekah, puasa sunnah, baca Quran, sholawat, itu wasilah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekoni makin masuk bulan Molot. Orang Molot rami kayak ramina. Dan gula memperhatikan terutama yang Madurah dari Bangkalan sampai ke Timur. Nah, sekoni sebelumnya masuk ke kita Pak. Menabi di kalangan akademis, mungkin Molot Kak Dito dianggap ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang mengatakan boleh. Menabi Mirat Abdine pribadi sangat-sangat boleh. Cek saking dan gula bisa menentukan hukum para wajib. Nah, tergantung bagaimana pelaksanaannya. Gitu. Karena menabi melacak ayat-ayat memang secara mutlak atau dasar-dasar secara mutlak serangaki bahwa perintah amolot karito dan gula tak mangki. Tapi menabi nuansa-nuansa yang berhubungan dengan menghormati kelahiran Rasulullah itu banyak. Antara lain Gusti Rasulullah berpuasa hari Senin. Tanya aki serang sahabat, kenapa mak panjenengan puasa hari Senin? Dzalika yaumun wulidtu. Hari Senin itu adalah hari kelahiranku, maka aku berpuasa. Nah, ini. Itu paling sekoni ngamalakia mengolokkan itu apa saja Senin. Rasulullah merasa kijabu oleh hari Senin dan hari Kamis adalah waktu amal kita diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka aku senang kalau amal saya itu diangkat hari Senin dan hari Kamis pada saat aku berpuasa. Puasa Senin Kamis. Menikah kita puasa hari Senin Kamis. Nikah itu anu lama nih. Ya, mitos. Jangan beres, jangan sehat puasa Senin Kamis. Pas boleh juga beda ayat kan itu dipakai oleh beberapa orang. Qul bi fadlillahi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Gusti Rasulullah kalian itu termasuk fadl Allah.
saya peringati kamu manusia. Falyafrahu, karena adanya Rasulullah itu kita harus gembira. Nah, cuma gembira model katipun apa yang dimaksudkan? Menggembira model Bangkalan berkat pas kelasa aja. Esena macam perkakas dapur. Dari si mata, pun semacam. Macam banyak. Malah bersese sarong, bahkan bersese handphone. Bangkalan, SPC. Falyafrahu. Nah, persoalannya model-model kegembiraan kan itu seperti apa yang wajar? Sebab pakai gue umpama yang sekolah. Dan gue yang cang ke orang yang biasa apa yang berkat lagi. Boleh tergolong pengotak antara. Tapi niat kontrol berkat punya mulut. Lebih selamat, lebih kepikiran dan dulu ya. Pikiran pribadi. Bangsa mulut kira-kira kenapa merupakan kontestasi molotan? Kenapa? Itu yang perlu dijaga, keikhlasan. Sebab sekarang itu, ikhlas kadang itu paling penting ada 3. Nomor 1 niat berselakan. Nomor 2 keng karena perintah terocak ke Gusti Allah. Nomor 3 perbuatan itu berpotensi oleh pahala. Ini guys ikhlas. Jadi maka niatnya bagus, tapi perbuatannya tidak berpotensi mendapatkan pahala, belum ikhlas. Atau benih yang terocak ke Gusti Allah. Umpamanya, saya bilang apa yang contoh. Dan gula mulang nggak itu morok itu ikhlas, ya ikhlas. Tapi dan gula tujuh serantuh. Karena itu tidak berpotensi dapat pahala dengan cara seperti ini. Jadi 0. Atau surga berseroban misalnya. Ini tidak berpotensi dapat pahala. Maka itu termasuk tidak ikhlas. Soalnya wa ma umiru illa liya'budullah. Seluruh perbuatan kita itu dari bangun sampai tidur lagi harus menghasilkan pahala. Tidak boleh lepas dari pahala. Tojuk, makan, tidur dan sebagainya. Makan umpamanya pun. Makan untuk kerja kenyang. Apakah ada pahala? Tidak ada. Karena tak perintah suruh kerja kenyang. Tidak ada potensi. Tidak ada unsur potensi untuk mendapatkan pahala. Berarti paling sedikit ada 3 unsur dalam ikhlas itu. Segala perbuatan. Umpamanya amolot nguncang orang sekampung. Meskipun orang kita tidak bisa menilai hatinya orang. Sampai boleh cukan berkata ajam, boleh berkata ambil, mulai ambil tong setong orang. Nah, saya entar repot saya entar. Pakai terlalu lembi dan pakai ngomolot. Jadi si paling selamat tak entar lah kan, tak entar. Tapi ketika kan kui ikhlas, tapi terombi. Itu was hisabuhum 'ala Allah. Ini Gusti Allah was nilai. Kama berak kambi, kenapa berak karena gembira atas kelahiran Rasulullah. Bada orang yang saya anggap murahkan itu wajib. Nah, ini kasih keliru. Bada orang juga amolot karena terosohia, ini kasih keliru juga. Malah mana beda pun kiwari sarang ke Asim dan dulu pernah ingat. Membeda 11-an yang beli ajam. Kenapa nih yang beli ajam? Kangkui 11-an. Itu kiwari sedabu sehingga ambil itu bangkai gini. Soalnya niatnya benih bismillah. Bismi 11-an. Ini bismillah. Jadi memang
mengendalikan hati kalian itu sangat-sangat sulit. Perlu latihan memang, perlu latihan. Perlu latihan. Mulai juga pada ayat. Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Mengagungkan syiar Allah. Syiar Allah kan itu dalam banyak tafsir. Menpolan di surat haji. Pada saat buaki syair Allah ini semua yang terkait dengan haji. Ain Zam-Zam, tawaf, sa'i, Ka'bah, Arafah, Mina, menyembelih. Malah ada yang menafsirkan lebih khusus lagi. Wal budna ja'alaha min syairillah. Khusus kabinatang sembelian itu syiar Allah. Dalam tafsir yang lain, semua yang terkait dengan agama itu adalah syiar Allah. Nabi Muhammad menurut Tenggula tafsir itu paling syiar, paling syiar. Syiar kali itu tanda kekuasaan Allah, tanda ibadah ke Allah, atau i'lan, mengumumkan ke orang bahwa ini ibadah. Mengiklankan haji, mengiklankan menampakkan haji. Ngelakonin maksudnya, ngelakonin haji, mempraktekkan haji, mempraktekkan korban, mempraktikkan amal-amal agama. Itu Allah. Nah, Gusti Rasulullah kan itu sya'airullah min sya'airillah paling nomor 1. Persoalannya lagi bagaimana bentuk takzim kita kepada Rasulullah. Kenapa Rasulullah kak dintoh wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kan itu berhubungan sareng hadis keadaan tadi. Tidak ada perbuatan, ada 2 perbuatan yang tidak mungkin kita bisa membalas. Si pertama membalas orang sepuh, orang tua, pak sareng embu, terutama embu, membalas kebaikan orang sepuh, kakek ban bini. Nomor 2, membalas kebaikan Rasulullah. Ini tidak bisa dibalas. Mustahil bisa membalas kebaikan mereka. Bagaimana caranya? Ya kita nyicil semampu kita. Dan gula biasa amolot kan tuh, seneng santre. Dan santre setiap tahun. Nah, makanya tak amolot takok mek pas dadi wajib. Pas dadi wajib toh oleh kurang wajib, kurang tak wajib, pas wajib lagi, kurang tak wajib lagi. Tapi pelak malah tak dadi wajib. Makanya Rasulullah kadang-kadang tidak sholat duha, malah petak kecak wajib. Kalau masih sangka wajib atau diwajibkan. Jadi parlo matobang tekak sekalian. Kimun matobang pas setahun. Pojang duha pas tobang setahun. Nah, ini kemudian. Jadi menunjukkan bahwa itu bukan wajib. Tapi saya penting tidak yakin bahwa itu wajib. Nah, terus ke langkong. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor setong atau nomor 213. Wan Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud. Abdurrahman kan itu tabi'in. Abdullah kan itu sahabat. Qala atabu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud. Ada 4 Abdullah yang sangat terkenal pada zaman Rasulullah. Abdullah bin Omar. Nah, kan toh Abdullah bin Omar sangat concern ke hadis. Berbeda dengan ayahnya, Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu lebih kepada logika sekoni. Berani
menafsirkan hadis, berani menafsirkan Al-Quran, lebih berani. Nabi Abdullah Potangarin toh concern kepada hadis, teguh kepada hadis. Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Zaid. Sa'altun Nabiya sallallahu alaihi wasallam, tenggula atanya mereka ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul amal ahabbu ilallahi ta'ala, perbuatan kenapa ahabbu paling dicintai menurut Allah Subhanahu wa taala? Qala adabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu ala waqtiha. Meresetong. Salat tepat waktu. As-salatu ala waqtiha, tepat waktu. Yang paling afdal as-salatu fi awwali waqtiha. Fi awwali waqtiha. Kadang-kadang sebagian kita tina dekian. Karena kita terkadang tidak tahu ada kerepotan mendadak. Bertamu misalnya, ada keluarga mendadak datang misalnya, repot Pak. Hujung udah keburu Pak, pas tak khusyuk. Karena as-salatu fi awwali waqtiha. Segera dikerjakan supaya sesudahnya lalu longgar. Kultu tenggul motor boleh. Sumayun. Kenapa boleh? Kalau ada bu Rasulullah birrul walidain. Kebagusan dari orang tua. Kultu. Tenggul motor boleh. Abdullah bin Mas'ud. Sumayun kenapa boleh? Kalau ada bu Rasul al jihadu fi sabilillah. Jihad fi sabilillah. Untuk urutan-urutan. Sholat keadaan toh nilai sholat keadaan toh mirip hampir sama posisinya dengan akidah. Masalah fikih tetapi levelnya mirip hampir sama di posisi akidah. Posisi tauhid. Karena menurut Imam Ahmad bin Hanbal, orang yang tak sholat keadaan toh faqad kafara jiharan. Faqad kafara jiharan. Kafir secara terang-terangan. Kalau kafir konsekuensinya kuburannya tidak boleh dikuburkan di pemakaman muslim. Anak tak oleh warisan dari Pak. Jadi pas putus ya kafirnya mana kafir. Alhamdulillah mana. Menabi keadaan toh maturi. Kita bisa melihat orang asalat di tengah sabah teka pun ngampar kidang. Kalau tadi teka kalampina ikebe songkok misalnya. Alhamdulillah. Tuh. Menabi tetangga gule icoba terutama. Tukang beca, tukang bangunan, kuli, orang di pasar, supir. Masih nol. No boleh kaper. Kentak pejang bayi makapun mengakui bahwa sholat itu adalah wajib, tapi tak pejang, takut kafara jiharan. Itu menurut Imam Ahmad bin Hanbal. Sangat ketat sekali, karena memang dasarnya hadis. Jadi jangan coba-coba tidak sholat. Saking wajib sholat ini, dalam keadaan bagaimanapun, pokoknya mungkin ingat. Tekampun tang matang, Allah bilang tadi, kan wajib. Kenapa lagi dalam keadaan perang, sholat dalam keadaan perang, dalam keadaan syiddatul khauf, perang. Jadi tidak ada celah untuk tidak sholat, tidak ada celah. Mungkin orang-orang modern pasti tafsirkan secara bebas. Tapi apa penafsirannya? Kalau kita perjalanan, boleh sholat. Atau boleh tidak berpuasa. Atau boleh tidak sholat. Perjalanan. Boleh mengkosor sholat atau menjamak sholat. Alasannya Nabi ngirain fikih lil masyaqqah, karena sulit, karena berat.
Mereka pakai tafsir benar mungkin. Pokoknya mon sulit, oleh jemaah kosor. Tekak namun fokus berat misalnya pas oleh kosor. Itu tafsirannya. Tidak seperti itu. Dan makanya mungkin banyak muncul ulama-ulama tafsir. Ulama-ulama tafsir modern. Kalau kita misalnya belajar di perguruan tinggi, kita akan menemui seperti itu. Tak usah entar perguruan tinggi jauh. Nang Universitas Anukoya saya ada pendapat seperti itu. Ada. Makanya dulu sering ngocak. Perguruan tinggi ini terkadang merusak. Merusak nak kanak santai silakan diri babam pun dididik baik. Tindak pak ke perguruan tinggi, wah dosenku keren, begini-begini. Ada santri Anukoya yang nyaris murtad. Ontong mare para murtata pas boros, pas dulu aboli boleh, pas mate. Mate angku. Santri Anukoya. Mate. Jadi waktu kuliah jadi dosen diangkat jadi dosen negeri. Tinggal pun tedung asa jagain. Apa cek nang Quran tidak waktu sholat. Tidak waktu sholat. Itu bahasanya. Jadi orang-orang nganyar makin pas keton meraktek Al-Quran lebih pintar dari Imam Syafi'i. Sekarang ini Imam Syafi'i tidak lahir lagi. Tidak ada orang yang selevel Imam Syafi'i, tidak ada. Tidak ada. Apalagi kurunnya sudah berbeda. Khairul kurun korni. Summal ladzina yadunahum, summal ladzina yadunahum. Yang direkomendasi oleh Rasulullah. 3 masa yang paling baik, masanya Rasulullah dan sahabat, masa tabi'in, masa tabi'in. Setelah itu tanda tanya semua. Masa tabi'in ini bintangnya Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Ada lagi Al-Auza'i, ada lagi Al-Laits dan banyak. Itu. Nah, sesudah masa itu lalu tanda tanya. Apalagi sekarang jauh sudah. Jadi memang hati-hati. Makanya putra-putra kita ini memang harus selalu ditanya. Kenapa kita yang sudah santri, apa cong yang diberikan dosennya? Ditanya. Memang dari segi keilmuan mungkin lebih banyak. Lebih pintar anak timbang benpak. Lebih pintar anak. Tapi akidah pasti lebih kokoh orang tuanya daripada anak. Nah itu. Kalau dari sisi keilmuan, banyak. Cuma ilmu, macam ilmu. Banyak yang sempurna ilmu yang dimiliki. Tetapi istiqomahnya, akidahnya, moralitasnya, spiritualitasnya, kedekatan kepada Allah, sulit mencari anak lebih baik dari orang tua. Sulit. Taka akun kelasak kun ibtidaiyah, sifir awal, sifir sani, tak sampai ke S3. Sampai. As-salatu fi waktiha. Nah, menabi sekitar daerah-daerah yang tidak sholat. Itu biasa. Orang Madura yang pun ngelai ke Jawa pas sholat apa aja. Sholat apa aja. Ini kan benekaan. Udah yang setahun daerah Malang. Sedangnya panggil sang tanggulano. Alako, masang listrik, teh dan sebagainya. Ya masa apa aja. Pas tak todus kasih bujang ke Jumat, tera telu. Iki kuni kok. Jumatan. Mak tak kata todus kau rengkana. Mun tak todus ke pangeran kan. Jadi tinggal pikir boleh. Mun bini gula lah kau cak. Duh, arwah nangitunya sarah, nah akhirat sarah boleh. Cik saking nangitunya sarah tapi taat ke Gusti Allah, ki berharapnya akhirat. Sarah dukalih naudzubillah summa naudzubillah. Makanya yang kita mohon, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu yang kita mohon. Di dunia enak, sejahtera,
tak susah sepenting. Maka tak soki, tak susah sepenting. Terus birrul walidain. Birrul walidain. Nah, sampai itu buaki hamalat ummuhu wahnan ala wahnin. Wahnan ala wahnin. Derita di atas derita. Puncak penderitaan adalah mengasuh anak. Puncak penderitaan mengasuh anak. Kalau budaya kita ini masih bagus, budaya kita masih bagus. Artinya anak itu masih dididik berbakti kepada orang tua. Tapi kalau sudah di barat, tidak usah di barat, di sini etnis lain saja misalnya, sudah bagi ke pembantu, majar pembantu. Nah, ketika sudah tidak kulino dengan orang tuanya, ini sudah pandangannya anak ke orang tuanya lain. Sudah tidak punya unggah-ungguh misalnya, tidak menghormat kepada orang tuanya. Nah, birrul walidain ka ento nomor setong menurut al-ma'ruf. Al-ma'ruf itu apa? Al-ma'ruf yang dikenal baik menurut agama. Yang populer bahwa itu perbuatan baik menurut penilaian agama dan menurut penilaian masyarakat setempat. Al-ma'ruf. Kati apa sah? Mana ponjan gula wajib apa sekarang itu? Kadang pelor aziarah ke wali pun bulan, tapi yang tuan tak ada dua kali sekali. Lero. Wabil walidaini nas Quran. Doanya Quran yang mengajarkan. Luar biasa. Adu aki orang sepo, adu aki orang mukmin, kan itu Al-Quran semakon. Dan teksnya juga Al-Quran. Wakur Rabbi lahuma, wakur Rabbi rahamhuma kama rabbayani sawira. Kama rabbayani sawira. Wakur Rabbi rahamhuma kama Allahumma rahamhuma kama rabbayani sawira. Sebagaimana dia mendidik saya pada waktu. Terus Tumayun qala al jihadu fi sabilillah. Manabi kita kaarinto menyeleksi atau mencermati kata-kata jihad di dalam Al-Qur'an. Ya, benar-benar artinya banyak. Sangat-sangat banyak. Di dalam kamus kan toh banyak. Ada al-jihad. Al-jihad kan toh arti yang paling populer adalah istifra'ut taqati. Istifra'ut taqati. Menghabiskan semua kemampuan. Makanya ada istilah al-jahdu wal juhdu. Menghabiskan tenaga sampai lesok. Jadi saya hanya main jihad atau melakukan kebaikan sampai lesok. Nah, pertanyaannya, kalau kita sholat duha, lesona berapa rakaat kira-kira? Kalau kita sedekah, lesona sampai berapa ribu sehari? Nah, ini. Maka jihad itu sangat tinggi nilai pahalanya. Apalagi jihad diartikan al-qital, perang. Al-jihad al-qital. Jadi kalau al-jihad itu di Quran misalnya, "Wa man jahada fa innama yujahidu nafsi." Tujahiduna fi sabilillah. Tujahidu billahi haqqa jihadi.
Jahidul kufar wal munafiqin wa ghluz alaihim. Kalau jihad itu diartikan vital, ini apa-apa artinya kita harus punya kekuatan dan kemampuan untuk berperang. Antara perang ke Israel misalnya, harus punya kemampuan persiapkan. Ke sana konyol dan ngantarnya kinyabah. Harus perhitungan. Ya. Kalau tidak bisa al-qital, al-jihadu al-hujjatu wal burhan. Nah, itu. Ini kan di tingkat akademis. Bil hujjati wal burhan. Dengan logika. Dengan alasan dan bukti-bukti. Dengan perdebatan, dengan dialektika. Itu pinter kan. Ada wajah itu bi amwalikum. Itu punya kemampuan harta. Ada lagi wajah itu bi amwalikum wa anfusikum, harus kuat. Jadi terminologi jihad di dalam Al-Qur'an itu memang banyak. Tidak spesifik kepada perang Alkitab. Secara umum, al-jihad itu at-taqatuh, al-juhduh, al-jahduh, al-juhuduh, wal-jihaduh, wal-ijtihaduh. Jihad, ijtihad dengan pikiran. Jihad, al-juhduh dengan tenaga. Intinya, istifrau taqatika itu menghabiskan segala upaya. Badrul juhdi wal wus'ah, mengorbankan segala kemampuan kita sampai tingkat termaksimal, sampai maksimal. Kalau bahasa Maduranya kata segala, ala kobarang bagus sampai lesok, itu batasnya. Itu sudah standarnya. Jadi standar jihad melakukan amal kebaikan sampai lesok. Seperti apa jihad Rasulullah pada waktu ketika sholat? Tawar rahmat qadamahu, sampai bara. Sampai bengkak kakinya. Kalau kita dikembalikan kepada terminologi Al-Qur'an ini jauh kan? Masih jauh. Tapi walaupun jauh, tapi terus perlu kita istiqomah terus sesuai dengan kemampuan kita. Ittaqullaha mastata'tum. Mastata'tum sampai di mana? Ya sampai mepet. Sampai mepet. Istilahnya sampai lesah sudah itu anunya, standarnya. Sampai mencapai al-jahduh. Sampai al-faragh. Sampai kosong kekuatan kemampuan. Sampai nyampekan leher, katakanlah seperti itu. Sampai lecak aja saking badan. Al-jihadu fi sabilillah. Jadi tingkatannya 3 serangkai ini adalah al-a'mal yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. As-salatu ala dengan istiqomah salat ala waktiha ini sudah luar biasa. Luar biasa. Cek saking cawak-cawakan orang anu iki, orang apa namanya? Orang bodoh ya kan. Bajang tepat waktu saja sudah tak sampai yang sunnah sudah. Kencerna di situ semua. Nah, boleh kita tambahin sunnah. Sunnah rawatib yang 12 rakaat itu. Sebelum subuh 2 rakaat. 2 rakaat sebelum 4 rakaat sebelum zuhur. 4 rakaat sesudah zuhur. 2 rakaat sesudah maghrib. 2 rakaat sesudah isya. Ada sebagian yang mengatakan 2 rakaat sebelum asar. 2 rakaat sesudah zuhur. Zuhur ini yang paling sulit. 4 rakaat sebelum zuhur, mari alakoh, apa yang zuhur 4 rakaat, zuhur 4 rakaat boleh. Tapi seumur hidup, waktu alakoh tekak sekalian. Kau pernah mengerjakan tekak sekalian. Paling tidak kita bersaksi bahwa itu telah disunnahkan oleh Rasulullah dan aku mengerjakan walaupun hanya sekali seumur hidup. Menunjukkan ketaatan kita adakah Rasulullah tekapun kemampuan kita hanya sekali dalam seumur hidup.
takok pas masuk ke hadis, siapa yang bertambah ilmunya, man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallah illa huda. Siapa orang yang candi ilmu tapi tidak diamalkan, takut menjadi pecahun Gusti Allah. Alhamdulillah. Jadi kita diupayakan mengerjakan teka sekali seumur hidup. Sebetulnya simpel, Islam ini simpel. Tapi kadang-kadang kita membuat sulit. Kita sendiri membuat sulit dan akibat tibi. Kalau kita buat hukum sendiri atau buat amalan sendiri, tidak ada konsekuensinya. Nol. Yang ada konsekuensinya adalah diamnya Nabi dan bergeraknya Nabi ini mengandung konsekuensi hukum. Mengandung konsekuensi hukum. Contohnya, Nabi asaren, terus ta'abung sampai terbit matahari. Lalu Rasulullah langsung ke sholat. Nah, ini mengandung konsekuensi hukum. Ini pas ta'abung aja. Mengandung konsekuensi hukum. Nah, kalau kita tidak bisa merintah ke orang, kudu begini, kudu tidak bisa. Tidak bisa. Karena tidak punya otoritas. Otoritasnya hanya sampai di sahabat. Otoritas membuat hukum ini hanya sampai di sahabat. Tidak sampai kepada sesudahnya. Nah, seperti imam sesudahnya, misalnya seperti tabi'in itu bukan membuat hukum. Tapi menganalisis hukum-hukum yang ada pada masa Rasulullah itu. Dan tidak jauh. Dan tetap komitmen manhajnya tetap kepada Rasulullah. Yang dikatakan manhaj kepada Rasulullah ini lurus kepada Rasulullah. Artinya kalau dilacak tidak berlawanan dengan hadis atau Quran. Nah kalau yang sekarang ini kan bukan hanya tidak berlawanan, sudah menyimpang. Manhajnya sudah berbeda, manhaj tidak boleh. Tapi berbeda mazhab itu boleh. Kalau mazhab ini kan berbeda pikiran. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam dan tapi manhaj mereka tetap lurus kepada Rasulullah. Artinya pendapatnya 4 imam itu kalau dilacak tetap masih berujung kepada Rasulullah. Nah, kalau pendapat orang sekarang misalnya, coba cari dilacak itu. Garis lurus tarik benang merah apakah nyambung kepada Rasulullah? Nah, baik. Jadi aktsaru taqarruban ila Allah taala as-salatu ala waqtiha. Wa qila fi awwali waqtiha. Jadi hak kepada Allah, hakullahi taala setelah syahadat adalah salat. Hak kepada manusia adalah birrul walidain dan al-jihad fi sabilillah. Jadi banyak hak manusia daripada hak kepada Allah. Banyak kewajiban kepada manusia, etempang kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kewajiban kepada Allah cuma satu. Kalau kewajiban kepada manusia banyak sekali. Sangat-sangat banyak sekali. Yang dijelaskan di dalam bab muamalat kalau di dalam fikih. Nah, terus wan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yajzi waladun walidan illa ayyajidahu mamlukan faishtarihi fayu'tiqahu. La yajzi, tidak dapat membalas walidun seorang anak walidan kepada orang tuanya illa ayyajidahu, kecuali anak itu mendapatkan kepada walid mamlukan menjadi budak, faishtari maka membeli walad
hu kepada walid, fayu'tiqahu maka memerdekakan walad hu kepada walid. Nah, ini yang saya katakan tadi. Tidak bisa membalas kewajiban, tidak bisa membalas budi orang tua. Kita tidak bisa membalas budi orang tua. Tidak bisa membalas. Kira-kira yang bisa membalas ini diumpamakan. Seandainya kita orang tua, dan orang tua itu jadi budak. Jadi katakanlah kita anak-anak budak. Epak atau bambu kita ini budak misalnya, dulu. Itu kencep-nyecep bisa kita membalas kalau budak itu, epak itu dimerdekakan oleh anak itu. Bagaimana cara memerdekakannya? Dengan membeli budak itu. Membeli kepada majikannya supaya tidak jadi budak lagi. Nah, berapa harganya? Nah, ini. Harga budak itu saya lihat-lihat di pasaran budak. Kalau pada masa Abu Bakar itu, Bilal itu kan budaknya bin Khalaf. Budaknya jadi budak Abu Bakar. Siapa namanya? Bilal itu jadi budak itu. Itu ditawar oleh Abu Bakar, ditawar 10 uqiyah. Satu uqiyah ini 30 gram. Coba itu. 30 gram itu kali 1,5 juta. Saya hitung itu hampir 0,5 miliar. Harga depak itu. Jadi kita bisa membalas kebaikan orang tua kalau kita bisa membelanjai orang tua seharga 0,5 miliar kira-kira. Jadi mungkin orang tua yang haji kecil. Tina Pak panjenengan Pak Haji senten dulu Pak. Bukan Pak Haji mungkin serang larang. Ponoro ayah plus misalnya. Pernah plus itu daftar mungkin mangkat ya umpamanya. 200 juta, 300 juta. Kecil ya. Jadi itu ukuran kalau diukur dengan uang. Kalau diukur dengan spiritualitas, dengan moralitas, nggak bisa. Tidak ada ukurannya. Kadang-kadang orang tua sakit, ya, kita suruh aja rumah sakit, semalam sudah tak keluar, gantian. Nanti putra lemak, pampak, gantian. Kadang tanda. Tapi kalau kita sakit, kalau putra sakit, ija juga tungguan, Pak sering ngembu. Tak ngelok orang sudah gantian tak ngelok. Jaga TB. Belum lagi selama 9 bulan, belum lagi selama nyusui, belum lagi selama sampai. Jadi kalau kita bagi, usia kita anggaplah 70 ya, atau 75 rata-rata. Atau 60, mabin sitin usab'in. Kalau dibagi 3 usia kita ini, 20 tahun pertama ini lebih banyak meminta kita. Lebih banyak nyedot, lebih banyak nyosok. Ngakan keren sepo ki antara ke TV. Untuk biaya ben sepo, sekolah biaya ben sepo. Ki mebiniin sampai umur 3 tahun ki lebih dari sekemi tahun ki ren sepo mebini. Melakeen. Nah, sekemi tahun berikutnya atau 20 tahun berikutnya, ini balance. Kadang-kadang kita memberi, kadang-kadang kita ngambil. Nah, di usia kita ini sekarang, usia di atas 50, ini kira-kira lebih banyak memberi kita atau lebih banyak meminta? Mestinya ini ya, kita lebih banyak memberi, walaupun tidak berupa harta. Dalam periode ketiga, periode pertama sudah lewat 20 tahun atau 25 tahun. Periode kedua sudah kita lewat 40 tahun atau 50 tahun. Tinggal setelah 50 tahun ke belakang ini yang sedang kita jalani sebagian. Ini kita lebih banyak memberi atau lebih banyak meminta. Nah, yang kita beri tidak harus harta.
Bisa harta kalau punya, bisa ilmu kalau punya, bisa dengan badan, bisa dengan kekuatan badan nolongin orang misalnya. Kalau punya. Kalau tidak punya, cukup dengan senyum. Kalau tidak punya senyum, tidak berbuat jelek, memberikan contoh yang baik. Ini sudah cukup. Jadi paling keren pemberian kepada kita semua, paling keren senyum atau berikan contoh baik. Nah, kalau tidak bisa itu, naudzubillah min dzalik. Jadi coba iki-iki. Dicermati, diintrospeksi. Periode ketiga ini kira-kira apa yang kita terima dan apa yang kita berikan kepada orang. Gaji sudah berkurang. Sudah. Yang jelas secara perhitungan materi sudah berkurang. Tenaga sudah berkurang. Ya, paling tidak contoh yang baik itu. Contoh yang baik seperti apa? Ya, paling tidak putra-putrana selalu melihat bapak dan ibu dalam keadaan berbuat baik, paling tidak. Dalam keadaan sholat, dalam keadaan ngaji, dalam keadaan apa sebagainya. Paling tidak itu. Menahan emosi. Kadang-kadang orang yang umur sekian tahun, emosinya saja santak. Dia punya kikir biasanya. Ini. Jadi sulitnya membalas budi baik ayah dan ibu. Terus nomor telok. Wa anhu aidan radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atabu Rasulullah man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Menghormat tamu. Nah, boleh kegelak. Menghormat tamu ini menurut ukuran al-ma'ruf. Ukuran al-ma'ruf. Manabi dimin kita ada aqua menghormat tamu paling tidak kebegi teh atau kopi. Makanya orang tak repot. Cukup keleban naik. Manabi dimin kita ada aqua orang yang kain mana? Yang kain aing bisa buat ke gelas atau bisa buat ke cangkir, keton kurang hormat. Katon. Tapi dengan perkembangan budaya seperti itu, lalu menjadi bagaimana ya? Tapi terserah ke orang, gitu. Terserah ke orang. Ada orang yang lebih senang air, ada yang lebih senang teh. Nah. Tapi di dalam sebuah hadis ada begini. Ada sahabat bertanya kepada Rasulullah, bagaimana cara berbuat baik kepada orang tua yang sudah meninggal? Rasulullah jawab, as-salatu alaihima. Mendoakan keduanya. Yang pertama. Yang kedua, wa infadu ahadihima. Meneruskan tradisi baiknya. Tradisi baiknya. Kenapa tradisi baiknya orang sepuh? Ya itu, tetenin. Biasa ngaji meremorip umpamanya. Kita ngaji, meneruskan tradisi. Ada juga kebiasaan biasanya malam Jumat manis orang sepuh mabada berkumpul putrana saja pas ngaji Yasin. Akhirnya nak foto nak tokar ada buyar mas. Alhamdulillah dari. Wa infadu hadima. Terus lalu menyambung. Nah ini. Menghubungi kembali orang-orang yang menjadi teman orang tua kita.
Bagaimana Pak atau Bang Bu, Andi Kancah ABCD. Ya, keluarga mereka kita lagi, kita hubungi lagi. Jadi mangkan yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Menghormati tamu. Menghormat tamu ini 3 malam, 3 hari 3 malam. Artinya mau beda orang nginep di rumah kita 3 hari 3 malam, itu kewajiban kita memberi makan, memberi tempat tinggal. Kimun pun lebih telo malam, ngi pengerti tamu ya. Pengerti. Terus ada lagi di Quran itu. Wa idza ta'imtum fantashiru wala musta'nisina li hadis wa dzalika yu'dhin nabi wa yastahyi minkum. Mun mata mo ikon oreng tak niat nginep ah. Mun pon mariyang kaen parlon mari tuli mole. Cek mon manyaman. Jadi mun mari disuguhi teh misalnya. Nanto sabit misalnya. Tuli mole. Nek yoser ban Quran nih kah? Dengar ada tamu ini. Ada. Kiai ini tahu macam-macam tamu ini. Terus anak ya. Jadi bidangnya tekar keresaan ki wakunnya. Terus marah tanda rokok nolongin boleh ya. Ada rokok nolongin boleh. Yang mana model karai? Udah tamu nawar lawan biar. Sini kah? Gimana? Nyatren. Yang mana sini kah? Jadi tamuinya tidak mengusir dirinya sendiri. Tapi kudu paham tamui itu. Kudu paham. Jangan sampai Yosef. Orang mun tak tegaan, mungkin mun cayaan koyo mungkin tak kira ngosef. Tak kira nyuruh mulai. Mun karena jelas ya pas. Kenapa perlu sambian dan gula nyona doa masa tak ada rekum misalnya. Engki nyatare nopon insyaallah saya. Nyatare Ya, karena kan begini kan. Begitu terpanggil sarang kiai, langsung ke ruang makan. Itu kan sudah disuguhi kan. Langsung menghadap kiai, tanya ki parlon. Jadi Islam ini luar biasa. Dari persoalan yang sangat kecil sampai persoalan kemanusiaan ini diatur. Ruang yang sangat kecil diatur. Sampai persoalan negara diatur oleh Islam. Tapi badak kita anda iatur ban Islam negara punya. Ini lakona senok horgorannya di Indonesia ini. Senok horgorannya ini jadi mata-mata, jadi penasehat agama Belanda. Sampai bergelar Abdul Ghaffar Al-Hullani, naik haji, abin orang Indonesia, abin orang Arab, dan sebagainya. Padahal itu hanya untuk merusak agama Islam. Memata-matai. Dan dia mengatakan Islam itu agama masjid, bukan agama sosial. Ini kan sangat berbahaya. Makanya orang Indonesia kan buta kepada politik, tidak cocok. Karena umur lambak sudah didoktrin seperti itu. Padahal politik itu bagian dari ajaran Islam. Karena Banu Israel tasusumul anbiya. Banu Israel itu dulu dari Nabi Musa sampai Nabi Muhammad itu tasusumul anbiya, dipimpin oleh para politisi. Jadi Nabi ini sebetulnya politisi. Tidak boleh berpolitik di masjid. Nah, itu kan lakukan Belanda itu. Jadi Belanda itu mengatakan Islam ini adalah agama masjid, bukan agama sosial. Jadi Gusti Allah itu tidak boleh dibawa ke pasar. Allah tidak boleh dibawa ke bidang politik. Allah tidak boleh dibawa ke pertanian, tidak boleh. Allah itu hanya ada di masjid. Setelah keluar dari masjid, Allah lepaskan, tinggalkan di masjid. Ini betul-betul sudah diadopsi oleh masyarakat dunia.
betul-betul dipercayai itu. Dan berhasil sampai sekarang. Doktrin ini berhasil. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimahu. Falyasil rahimahu. Menyambung rahimahu, rahimnya. Rahim ini dawuh Gusti Allah termasuk sifat Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Jadi satu akar kata, Rahim. Lalu banyak tafsir kemudian. Katanya di surat Rum ayat 21. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Nah, rahmah itu dalam satu tafsir itu andi anak. Rahim. Jadi abinih kawin itu supaya tenang, ada rumah. Yang kedua, supaya terjadi mawaddah kasih sayang. Warahmah ban andi anak. Nah itu. Ini sebagian tafsir. Logis itu, masuk akal. Karena memang kawin itu kan punya di anak katanya. Fal yasil rahimahu. Ini termasuk tanda orang yang beriman itu adalah tidak putus hubungan silaturahim. Makanya billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Hendaklah berkata baik atau diam. Ada orang yang ngomer makanya. Ngomer kata kenapa ngomer? Bentar ben seroban. Lu apa bentar ben seroban? Tidak tak luang pulsa. Wah kebayin mainan.